Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tengarso Ketua Yayasan Al Anwar 3 Dr. Haji Aufal Marom, Tengarso Ketua Staiwar Dr. Haji Abdul Ghafur, wonten Pak Tantowi, wonten Pak Najib sedanten ingkang kula hormati, Pak Ridwan sedanten dosen guru ingkang kula hormati. Niki kula berbeda mek kaji kapit sing grogi. Niku kula niku mboten grogi. Mergi niki santri niku Ghafur nggih santri kula, terus kula ngajar di sini. Mboten grogi tapi mangkel, mergi seneng mulang kan pidato. Terus kula niku seneng mulang, tapi mboten seneng pidato. Tapi nggih justru kalau mboten seneng pidato itu, nak pidato ganjaran kula gede. Alamate wong apik iku nglakoni barang sing ra seneng. Terus khuffatil jannah bil makarih. Sebab niku wonten santri sing nyanyi-nyanyi kula nggih niki memulai perbandingan madzhab. Niku santri ra diulang ngaji, diulang nyanyi iku dadi opo. Tapi kula niku yakin Gus Ghafur niku wong pinter banget. Mungkin alasannya ben seneng isane nyanyi ya ben nyanyi. Sementing wong tuane syukur mergo anake lulus. Mergo umpama dites iku ya meruntus tenan. Terus kula niku sering nak mulang niku kula matur teng Gus Ghafur. Kula nak mulang niku sering cerita. Kula nak nekani wisuda iku ngrasa dosa. Mergo kowe iku rong pinter. Iku jenis syahadatuz zur, kesaksian palsu. Wong rong pinter kok diwisuda. Niki tasjek ya. Tapi tak angen-angen kowe ya pinter. Bandingane niku sing urung sangisore ora pinter. Kula riyen niku kalian Gus Ghafur gak ada kanca. Niku akale ra karuan. Singkat cerita niku MGS kirim surat, pengurus kirim surat. Gurune niku senengnya bukan main karena teguran itu sampai orang tuanya. Bocahnya tenang banget. Bareng ditakoki, "Kenapa engkau tenang?" "Bapak kula niku buta huruf, Gus." Akhirnya nggih mboten ngefek. Terus memang dalam banyak hal niku wali murid niku di era modern mesti pinter muridnya. Mboten kok mungkin tapi mesti. Mergi misalnya kados kula kiai nggih mboten gadah gelar. Mengke sing gadah gelar nggih tinggi anaknya. Kula sebagai kiai Quran tuh sering ada wali murid tuh menangis. Tak tanya, "Kenapa jenengan menangis?" "Kula maca Quran mboten saged, tapi anak kula nu hafal Quran." Begitu juga banyak di kampung-kampung yang nyuwun sewu orang tuanya itu awam, tapi anaknya saged ngaos teng setek. Makanya cerita yang paling populer di murid-murid Bazuber niki saya diundang sebagai kiai, terus kalau cerita khas kiai bukan sebagai akademisi. Cerita yang paling populer di murid-murid Bazuber itu dulu ada, itu saya ulang-ulang di mana-mana karena itu Bazuber senang cerita itu. Yang bisa merubah nasib itu ya pendidikan. Itu ada kiai top, santrinya banyak. Terus kata murid-muridnya secara kultus pasti orang tuanya lebih pinter. Ternyata orang tuanya dolan itu terus rokokan, gue nyingkrang, pokoknya nggak priayi sama sekali. Masih ditakwil, cara pondok jadab. Jadab itu perilaku yang nggak normal tapi dianggap gadaik. Suatu saat itu nggak bisa ditakwil lagi karena kencing dekat musola. Apa kiai ini? Akhirnya nggak ada yang kuat tanya sama kiainya. "Pak Yai, tak pikir jenengan alim tuh bapak jenengan banget alimnya. Ternyata kencing dekat musola. Loh, bapakku pinter banget. Karena punya keputusan saya disuruh mondok itu pinter banget. Sing goblok mbahku." Karena mbahnya nggak mutuskan anaknya mondok sehingga anaknya perilakunya seperti itu. Nah, bapakku pinter banget. Punya keputusan terbaik, yang punya akibat saya pinter seperti ini. Ya aku di pondok no. Wes nguyah pinggir musola lah, sing penting pinter. Mergo mutusno saya mondok sampai alim. Sing goblok ku mbahku, kok gak mutusno mondok. Terus monggo jenengan nyalano sinten terserah, sing penting niku ana sing disalahno. Biasanya ngoten. Terus kedua kula pesen nak ngaji niku sing tenanan. Niki kula boten cerita sombong. Saya itu di Jogja itu ngajar Bukhari. Dulu tuh gak kebayang di UII ada pengajian Bukhari. Tapi saya dulu itu terinspirasi oleh Imam Haromen. Imam Haromen itu marah semarah-marahnya karena Mekah yang kota suci pendidikannya melemah, ilmu tidak hidup.
Sehingga beliau yang orang Irak, segampangannya yang Irak pindah ke Mekah. Beliau Ihyaul Ilmi di Mekah sampai masif. Kemudian pindah di Madinah juga sampai masif. Sampai beliau digelari Imamul Haramain yang menghidupkan Mekah dan Madinah. Saya dulu berkeyakinan ketika di Jogja, suatu saat pasti ilmu itu diantaranya dikembalikan pada saya. Yes, GR, pokoknya yakin, hakul yakin. Sampai saya ditegur sama temen di Jogja itu, biasanya gue gak pati seneng ngaji Bukhari, ngaji Jalalain. Pas itu jawab saya juga ya agak-agak jumawa. Oh, itu rawong keramat, aku wong keramat, kata saya. Sebetulnya saya bilang keramat itu bukan masalah kesombongan atau arogan, tunda. Saya itu yakin, hakul yakin. Allah itu berkehendak baik li hadil ummah karena menghormati Rasulnya, kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fasilitas hadil ummah adalah latas tami ummati ala dolalah. Umat ini tidak akan dibiarkan sesat. Sehingga saya yakin, hakul yakin, termasuk di Indonesia, agama ini tetap dipegang ahlinya. Sebab itu di sini di Seta itu ada anak Papua, anak Aceh, macam-macam ingin ngaji. Dan barokahnya ngaji ini ilmu tetap bersanad, tetap sesuai aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang didawuhkan ulama dulu. Tapi kalau kita tidak ikut ihyaul ilmi, maka ilmu dipegang mereka yang tidak nekuni ilmu. Dan itu awal dari kehancuran. Makanya saya mohon anak-anak yang di wisuda ini jangan gembira terus lewat nyanyi saja, itu enggak. Gembiralah dengan ilmu. Ilmu itu mudah. Saya sering matur Gus Sofur, ilmu itu mudah. Ngengel-ngengel itu dosennya. Semua ngengel-ngengel itu. Oh, radio dulu snow kok bangga. Koyok padahal ilmu itu gampang. Kalau harus sering mencontohkan gampang itu begini. Karena kita ingin jadi dokter atau profesor atau ingin jadi kitab itu malah jadi repot. Padahal kalau jadi pendiri itu lebih gampang. Saya sering mencontohkan gini, kata orang banyak, saya ini kan kiai besar, tapi saya ini sering istighfar karena gara-gara kiai besar itu kalau saya pidato di masjid itu disangoni, mungkin ya uang kotak di kupolo disangoni saya, itu penuh dengan hisab. Saya termasuk kiai yang termasuk jenis lomo sama banyak orang itu karena ya dihisab, kotak-kotak masjid disangono. Sementara yang anak-anak setewar yang di pedalaman sana itu nggak ada yang menghormati. Mungkin masjid belum ada, madrasah belum ada, barokahnya belum ada, itu punya tanah kecil diwakafkan, punya uang sedikit diamalkan, sehingga makomnya itu pendiri, bukan mendapat. Makanya saya andekan belum kadung jadi kiai besar, mungkin saya melihat jadi kiai kecil. Seketoknya rauno hisab, ijek diholi sebenarnya pendiri. Kata sekolah itu diholi itu kok boten ngerti. Artinya gini, kalau kita berpikir objektif, sebenarnya teman-teman yang hidup di pedalaman, yang coro lahir dari kampung kita, jadi ini orang-orang yang luar biasa. Karena makomnya makom muassis. Ini buatan nyindir sih apapun, buatan kepikiran deh, kenaikan pangkat, kenaikan nopo malih, melok nopo itu buatan. Nah, dengan pengakuan seperti ini, maka semua alumni kita, alumni Al Anwar 1, 2, 3 sampai semua alumni Pondok Sarang, alumni semua Pondok Indonesia, itu kita beri skor sukses. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka terus ini GRT, ini GRW, ini G kecamatan, G nasional. Dulu diantara marahnya Mbah Maimun yang sering diutarakan ke saya, kata Mbah Mun tuh malun gitu. Saya masih ingat bahasanya. Malun, ono kiai kok kiai lokal, kiai nasional. Karena sing bener kiai lokal biasa. Pas itu beliau itu sering ada polemik nasional, yang kiai lokal punya takbir, yang kiai nasional ikut tren. Sebamun marah besar karena perbandingannya itu hak sama tidak hak, bukan lokal sama nasional. Ini yang anak-anak harus ngerti. Saya itu merasakan, saya ini kan tidak punya gelar apapun, tapi ketika saya memastikan kalau rofa dibaca rofa, kalau nasob dibaca nasob, kalau jer dibaca jer, kalau maknanya Bukhari ini seperti ini sesuai di kitab Fathul Bari. Singkat cerita itu disepakati oleh pihak UII yang boleh ngajar Bukhari itu saya, dan akhirnya saya ngajar, pernah ngajar lama di masjid Jamek, di masjid utama UII. Jadi saya mohon SDM-nya teman-teman ini ditata betul, jangan studi wisuda harus dianggap sukses ngelabi orang tua ini, ampun, pokoknya harus sampai alim.
Anda bisa ngelabui orang tua, Anda nggak bisa ngelabui saya karena saya guru Anda. Jadi harus tobat betul di bab SDM. Ini buatan ngamuk di cerita mawon. Salah itu undang nggak? Jadi kalau buatan kepentek tapi karena menurut saya kecakapan baca kitab yang tahqiq itu memang tinggal kita ya, kita yang nekuni betul di pesantren. Saya punya pengalaman banyak hal di beberapa perdebatan Islam. Ternyata berkahnya tadi yang digulirkan Pak Tantowi tadi, perbandingan madzhab. Ketika kita ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih, itu ketemu orang yang paling ekstrim dengan tanda kutip, itu tetap kita ini unggul. Dulu pernah diperdebatkan gimana hukumnya polisi perempuan, ini ada banyak Kapolsek ada dan di pada Koramil. Itu dipertanyakan, perempuan itu tidak boleh di wilayah publik kayak jadi polisi gini. Terus teman-teman di pesantren yang ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih itu cerita keluarnya polisi itu kadang nangani nyuwun sewu perempuan yang nyuwun sewu nakal, misalnya pengedar narkoba, dan kadang nyuwun sewu disembunyikan di tempat paling sangat privat. Itu kalau semua polisi cowok terus gimana? Akhirnya ya terus mikir. Begitu juga menyangkut profesi perawat, profesi dokter putri dan sebagainya. Berkahnya kaidah-kaidah fikih itu kita tidak pernah berhenti bisa menjawab. Terus yang terakhir, ini saya tidak akan lama-lama, yang terakhir cerita Mbah Maimun. Mbah Maimun itu dekat sekali sama tokoh-tokoh politik Jakarta. Yang lelaki maupun yang perempuan itu dekat sekali. Saya pernah di Dawi Mbah Mun, Gus Sofur lebih tahu tentang ini. Peros, sebabnya aku seneng tokoh-tokoh nasional. Padahal ya wongnya macem-macem. Mbah Mun tidak pernah bahasa kasar bilang macem-macem. Bilangnya wongnya ya macem-macem, wong akeh. Dia seputih ya gitu. Sekolah digandeng. Dia urut no dosa paling gede apa? Saya jawab al-isyrak billah, qatlul mukmin, azina dan seterusnya. Lah iya. Nah aku rarukun nambah tokoh-tokoh nasional Indonesia chaos. Indonesia aku perang. Nak perang itu dosane qatlu, saling bunuh. Lah nak ora perang ra kepenak. Paling banter wong Indonesia ya cek rokan ngono ae. Kata Bapak iku kok diistighfari. Jadi ternyata di balik rileknya beliau berteman sama tokoh-tokoh nasional itu ya hanya karena fikih beliau. Nggak boleh Indonesia terjadi yaktulu ba'dum ba'do, saling bunuh, saling intimidasi, saling tadi yang dikatakan Pak Bupati, saling teror, saling menghujat. Nah, implementasi fikih seperti itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ahli fikih betul. Kemudian dalam aplikasi keseharian kayak ada apa-apa, bilisani kaumi. Maka kata Imam Ghazali, makalah di antara makalah beliau yang paling terkenal itu wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Mengelola publik dengan gaya banyak orang itu adalah keharusan seorang nabi. Jadi kalau kumpul-kumpul ya makan-makan. Kalau pendidikan supaya keren ya ada wisuda. Pokoknya kayak umumnya orang. Wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya. Jadi para nabi yang orang-orang luar biasa itu ngelola itu ya kayak umumnya orang. Kalau kompetisi jadi presiden ya lewat dipilih. Kompetisi jadi bupati ya sama kayak umumnya orang. Jangan karena kita yang paling soleh misalnya terus merasa ya harus saya karena saya paling soleh. Enggak, itu udah umumnya orang. Ukuran seperti itu udah umumnya orang. Umumnya orang ya suka ngangkat yang dipilih orang banyak, sehingga kemenangannya itu disepakati banyak orang. Dan itu Bamun sering ngendikan. Jadi ini pesan sama anak-anak karena saya ada midatoni para kiai, para dosen. Anak-anak menerapkan ilmu itu harus sampai nurayyam bihi finnas. Mungkin sebagian teman-teman tidak punya pondok, tidak punya madrasah, tidak punya yayasan, tapi tetap nurayyam bihi finnas. Kamu punya ilmu, kemudian orang di sekeliling Anda itu nyaman. Anak kamu nyaman, istri kamu nyaman, tetangga kamu nyaman. Karena Nabi pakai ukuran sosial itu siapa orang mukmin? Man aminahun nas bawa iqahu. Siapa orang muslim? Man salimal muslimun bilisani wa yadi. Nabi itu pakai ukuran sosial tuh. Mukmin itu siapa? Orang yang sekelilingnya merasa aman, tidak terancam oleh dia. Orang muslim itu siapa? Orang lain tuh aman dari buruk mulutnya atau buruk tangannya, buruk kekuasaannya. Nah, saya mohon anak-anak ini ukurannya gampang. Man hawalaihi, orang sekeliling Anda nyaman. Sehingga dulu ada metode kiai itu begini. Ada santri itu sering kodok subuh. Yang satu sergap jamaah, itu yang ditakzir kiainya yang sergap jamaah. Ini sekaligus
ilmu bagi mungkin teman-teman yang belum tahu. Terus kita tanya santrinya, loh saya ini sergap jamaah kok jenengan takzir, yang kodok di kamar kok tidak jenengan takzir? Karena kamu egois, kamu ingin jadi soleh sendiri, gak peduli sama yang lain. Berarti yang salah itu kamu. Ya maksud kula niki bela mahasiswa, akhirnya rapin terus salah dosen, tenang mawon. Boten maksudnya ngoten maksud. Karena kesalahan itu pasti. Nah ini kiai yang bijak. Alasannya kiai tadi tak tanya, saya masih menangi kiai tadi. Kenapa? Nabi nganti dadi nabi ya kon ngurusi wong, orang ngurusi awake dhewe. Lah nek jamaah dhewe saleh dhewe akeh tunggale. Karena untuk jadi orang baik itu harus membaikkan orang lain, menjadikan lebih baik. Ya ngoten mawon sesuai kepinginane Gus Gofur, keinginan beliau ni samina wa ta'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi, dan orang-orang yang berkembang kita pokoknya kita basmilah sampai tegak negara ini, negara Islam versi kami saat. Bagaimana cara kita untuk memupuk agar generasi kita selanjutnya tetap berakhlak, beretika terhadap yang lebih tua ataupun kepada sesamanya ataupun kepada yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya. Yang saya hormati Bapak-bapak yang ada di depan, terutama Bapak Kiai Gus Baha. Perkenalkan, nama saya Imran, asal dari Poso, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Bapak Kiai yang mungkin secara pribadi dan mewakili mungkin perasaan teman-teman semua di sini. Ada kerinduan, keinginan untuk berjumpa langsung dengan Kiai, dan alhamdulillah terlaksana dengan berkat artinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui bapak-bapak kita dari Densus bisa memfasilitasi. Pak Kiai, yang pertanyaan saya, kita ini kan teman-teman ini bahasanya ex napiter, pernah masuk dalam kesalahan kebencian terhadap negara. Bahkan diantara kita ini ingin membentuk negara sendiri, ya kan? Apalagi kami dari Poso, terutama MIT Mujahidin Indonesia Timur itu pengen bentuk komunitas bahkan negara di Poso, gitu loh. Artinya ada kebencian-kebencian. Nah, bagaimana? Karena kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut, gitu loh. Negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi, dan orang-orang yang berkembang kita pokoknya kita basmilah sampai tegak negara ini, negara Islam versi kami saat itu. Nah, mungkin ada pesan atau ujangan nasihat untuk kami ini untuk semakin kuat, ataupun ada kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh mencintai negeri, negara kita yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, terkait masalah ihsan ini seperti apa? Karena mahwal Islam, mahwal iman. Nah, ihsan ini kita mungkin yang belum terlalu kami pahami. Apa itu ihsan yang kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mungkin ada penjelasannya, Pak Kiai, Gus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak yang memang dari saya lebih dahulu tapi YouTube-nya Pada masa itu, dan di sini Gus mungkin terdiri dari banyak saudara-saudara kita yang dari berbagai tempat, berbagai karakter dan berbagai sifat. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memupuk konsep persaudaraan tanpa memandang kepentingan duniawi. Karena kebanyakan dari kita bersaudara karena kepentingan, bukan bersaudara karena ya kita adalah saudara. Terus kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu,
kita hari ini adalah mengalami degradasi moral yang luar biasa. Akhlak, sopan santun nyaris sedikit demi sedikit hilang. Nah, bagaimana cara kita untuk memupuk agar generasi kita selanjutnya tetap berakhlak, beretika terhadap yang lebih tua ataupun kepada sesamanya ataupun kepada yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan lagi sama yang tanya. Mas Wildan, di situ aja. Ada. Jadi kayak diskusi gitu kan. Tadi zaman dari Sulawesi namanya pernah ngaji. Mas Wildan pernah ngaji. Tadi apa? Al-ihsan anta bidawaha ka'annaka. Coba diulang lagi. Al-ihsan anta abdullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh ya, bagus, masih bisa dibenarkan. Ya bagus, masih ingat. Namanya siapa tadi? Imran. Ya. Memang orang sana kalau baca Imran apa Imron gitu. Dari sana Bugis Imran, jadi orang sana nggak pakai ro. Kalau orang ro jadi pakai ra. Kalau ainnya? Ain pakai ain. Berarti apa? Imron gitu. Ya kalau sana tulisan KTP Imran. Apa bacanya orang-orang Sulawesi? Apa? Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i, tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu, karena terus saya bilang kenapa? Dia pakaiannya ada islami gitu. Oke, dia tidak pakaian islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu islami, tetap sholat itu islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran, karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang nggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat, karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya nggak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia agak dihalangi, ingin pengajian nggak dihalangi, sebenarnya ini nggak ada masalah. Ya, soal ada kebaikan, ada keburukan ya mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena nggak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi, misalnya saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam
kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf tuh, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan, ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk, itu bagus istiqomah, tapi itu masalah kata bapak, akhirnya nggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah apa nggak mau diganti orang lain katanya. Ada kiai dai di mana-mana, itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris nggak pernah di rumah, pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai, wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Nah, harusnya di rumah ada berdoain tagihan listrik entah apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakih falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua. Ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri, karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim, andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua, gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumo luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh, karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi, dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih. Ketemu orang tua, huwa aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya, pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'alla wa yatubu alaih fa inna wa tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah sama orang yang sekarang Anda benci, bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar, jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawaduk. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop, kalau istighfar ya nangis betul ya. Cuma kan nggak perlu di depan umum, nanti ada penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis gak ikhlas kan gak mutu. Ya gitu ya. Yang Mas Wildan tadi apa pertanyaannya, diulang selain masalah akhlak tadi. Tentang bagaimana cara kita bersaudara tanpa memandang kepentingan duniawi. Nah ya makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis, misalnya Nabi pernah ngendikan
kamu itu punya 3 tetangga. Yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia tidak keluarga kamu, dia tidak seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi, semuanya berhak kamu baikin karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudiyah sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah, padahal Yahudiyah. Ketika dikasih uang, terus si Yahudiyah tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, ya saya terima karena saya nggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, Yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim karena orang Yahudi. Ya Abul Qasim, nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, Inna woha wadu as-samawati ala dzih wal aradina ala dzih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu, tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdiqan liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok lain, kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan mengiyakan, juga jangan menolak. Kamu tolak jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan jangan-jangan yang tidak sama. Ya sudah, kalau nggak sependapat ya jangan ngambil sikap. Nah, itu juga yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Nabi yaqumu lailatan yuraddidu hadil ayat. Nabi pernah sholat 1 rakaat hanya ngulang 1 ayat. Itu aja gak selesai. Yaitu ngulang-ngulang ayat. Fa'aqulu kama qalal abdus sholeh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pun Gusti kula nyerah. Semua ini hamba jenengan, monggo jenengan napakno sing duwe jenengan. Intinya itu ini wilayah jenengan, ndak wilayah saya. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia itu jumawa seakan-akan itu wilayah kita. Kita nyiksa terserah kita, mengampuni ya terserah kita. Padahal tidak milik kita. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang terakhir saya ijazahkan, ijazah bapak. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya aja berapa? Kalau apa itu bannya sudah halus, itu gantinya kayak apa? Kalau rusak kayak apa? Terus kata bapak, orang melok duwe kok mikir, udah ikut punya kok mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard, terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan? Pajaknya apa? Alphard ini. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mau pikir lah apa sing duwe. Maksudnya dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya itu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah katanya. Karena wong nggak ikut punya kok ikut mikir. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia, atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika malakul jibal, ya Rasulullah, saya disuruh Allah, terserah engkau, in syi'ta an udbiko alaihim al-akhshaben. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid itu musuh besarnya Nabi punya anak Khalid.
Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah, kita berharap agama ini bagi yang selalu punya harapan. Limangkana yarjuwa, orang yang selalu punya harapan. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya, saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan, ini kan. Sudah saya lakukan kok baru diminta. Karena ini wilayah kita semua, artinya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa haqiqatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu khunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu haqiqatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan, pikiran pertama itu nolong, itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,sekian%. Jadi pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa haqiqatuk. Nggih, ngoten mugi-mugi barokah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini membahas mengenai beberapa hal, termasuk salah satunya adalah pernahkah kita terpikir bahwa orang yang kita anggap buruk hari ini bisa jadi lebih mulia di masa depan. Dalam video reaction ngaji kita kali ini, kita akan menyimak pesan mendalam dari Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha saat tanya jawab spesial bersama Polri, Densus 88 dan para mantan narapidana teroris atau napiter di Pondok Pesantren LP3IA Narukan, Rembang. Juga Gus Baha menyampaikan mengenai pentingnya mengenai adab ya dan cinta tanah air. Beliau menjelaskan bahwa membangun hubungan baik antar sesama warga negara Indonesia sejatinya berakar dari cara kita beradab kepada tetangga sekitar. Poin inti ngaji kali ini adalah misteri masa depan. Kita tidak pernah tahu nasib seseorang. Orang yang saat ini terlihat buruk bisa jadi mendapatkan hidayah dan menjadi orang baik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita juga dilarang untuk menghakimi atau judging, karena ketidaktahuan kita akan akhir hidup seseorang, husnul khotimah atau husnul khotimah. Kita dilarang keras untuk menghakimi atau memusuhi secara permanen. Lalu juga ada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu Gus Baha mengingatkan agar tidak ada niatan memerangi atau membunuh, karena setiap orang memiliki ruang dan bertaubat, ruang untuk bertaubat jika hidayah Allah sudah datang. Kemudian dari berbagai literatur kitab kuning, prinsip ini sejalan dengan konsep al-insaf atau ini objektif dan husnudzon yang berprasangka baik. Gus Baha sering mengutip bahwa tugas manusia hanyalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik, karena urusan hati adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan persuasif dan penuh dengan kasih sayang ini merupakan ciri khas dakwah Wali Songo yang sukses mengislamkan Nusantara tanpa pertumpahan darah. Itu saja teman-teman, semoga kajian kali ini menjadi ilmu yang manfaat, berkah bagi kita semua dan mempererat tali persaudaraan kita sebangsa setanah air. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.